pemirsa, jumpa lagi di Jo Teng Mojo Teng Mriki ya. Bersama saya dengan Jova, dan sore kali ini kita sudah kehadiran tamu, ada 2 orang. Di sebelah kanan saya langsung saja ada Mas Frendy. Beliau ini adalah marketing manager Herba Group. Terus di sebelahnya ada Babe Rudy, hitsnya ya Beh ya. Panggilnya Babe ya. Hits terus saya mah. Hits terus. Oke, baiklah. Bundar Event Production. Yes, nah, tema kita kali ini pemirsa ya, ini sudah dilihat di depan ada madu enak stick. Kita sedang membahas tentang have fun, jadi sehat bersama dengan madu enak stick begitu. Nah, saya langsung aja ke Mas Frendy. Ini bicara tentang madu enak stick, ini produknya sebetulnya apa? Madu ya, jelas madu ya Mas. Iya, pasti. Tapi maksudnya kekhususannya, keunggulannya apa? Ya, mungkin sebelum itu biar tahu ya. Jadi madu enak ini salah satu produk dari Herba. Nah, kita perusahaan Herba itu Herba Group banyak sekali produknya. Jadi memang sekarang kita punya madu dengan brand madu enak, terus kita juga punya jelly, ya kan, jelly anak-anak, terus kita punya wedang-wedangan, minuman wedang jahe, itu kita punya. Lalu ada beberapa suplemen dan juga beauty. Jadi beauty itu kita punya bulu mata gitu. Beauty khusus bulu mata aja? Khusus bulu mata, iya. Oh iya. Di luar antara makanan tiba-tiba langsung ada bulu mata. Iya. Menarik sekali loh ini. Tapi saya kembali ke madu enak stick. Iya. Apa keunggulannya ini? Ini untuk anak-anak aja atau dewasa bisa? Sebetulnya pada dasarnya ini produk untuk anak-anak. Karena kita produksi madu enak stick ini melihat anak-anak itu sebetulnya kalau minum madu ya, kadang mereka berpikir sebagai obat gitu. Nah, karena sebagai obat itu walaupun rasanya manis, akhirnya kita develop dengan 4 rasa buah. Jadi kita punya 4 rasa nih, madu ada 4 rasa, ada jeruk, original, terus ada anggur dan ada leci gitu. Nah, jadi madu rasa leci gitu? Iya, madu rasa leci. Udah rasa madu betul. Lagi? Tetap madu base-nya, tapi kita ada rasa leci biar anak-anak suka gitu. Okay. Apalagi ini kan kemasannya stick ya, stick yang isinya madu gitu. Jadi anak-anak tuh bisa sebagai bekal sekolah. Terus kalau seperti pengganti snack mereka, snack sehat gitu. Jadi untuk cemilan gitu ya? Iya. Gak berasa seperti sedang harus konsumsi vitamin gitu ya? Betul, harus gitu ya? betul. Oh, oke. Nah ini ada warnanya beda-beda, ini ada... Betul, ini yang pink rasa leci kalau ini. Oh, karena rasa ya? Iya. Rasa leci ya, oke deh. Kenapa tulisannya minuman? Memang cairan ya, bukan madu yang kental begitu Mas? Iya, jadi ini kita buat sedikit lebih cair. Itu sedikit lebih cair karena supaya anak-anak juga lebih mudah untuk minum gitu. Berapa stick? Satu boxnya kita isi 20 stick. Oh, tapi kalau untuk konsumsi per hari? Konsumsi per hari bebas ya, kita tidak membatasi, tapi kalau kita menyarankan sekitar 3 kali lah sehari gitu. Tapi kadang anak-anak kan kalau sudah minum keterusan ya, nah karena ini basicnya madu, jadi aman gitu. Oh iya betul sekali, berarti nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Tapi kalau bisa rutin 3 kali sehari itu udah bagus gitu udah ya Mas Fren ya. Iya. Oke deh, Mas Fren, terus madu itu kan produknya banyak ya? Iya. Kalau madu yang diproduksi oleh Herba ini bedanya dengan madu yang lain apa? Iya. Jadi kita punya beberapa SKU, beberapa produk gitu ya. Jadi selain madu enak stick, kita punya juga madu enak pure honey. Madu enak pure honey itu 100% madu asli. Yeah. Yang bedanya adalah madu kita itu terbuat dari 4 jenis madu terbaik di Indonesia. Jadi kita ada madu hutan, madu randu, madu kelengkeng gitu ya, dan madu karet itu kita mix. Kita mix menjadi madu enak gitu. Nah itu beda kita dibanding dengan madu-madu yang lain. Karena madu-madu yang lain itu biasanya hanya menggunakan single honey atau satu madu. Dan biasanya madu hutan atau madu karet gitu. Sehingga tes yang dihasilkan madu enak sendiri itu enak dan juga aromanya wangi gitu. Karena mix 4 madu itu. Mix 4 madu ya? Iya. Jadi cuma sekedar rasa dan wangi atau memang ada jadi lebih kompleks begitu kandungannya? Iya. Kandungan pasti lebih kompleks selain dari rasa dan wangi gitu ya. Dan juga kita klaim 100% madu asli. Nah, 100% madu asli itu sebetulnya sulit juga didapetin ya. Kalau kita bicara di BPOM gitu ya, biasanya kan selalu sebut 100% madu murni. Nah, kalau kata murni itu belum tentu asli. Oh gitu. Tapi kalau klaim 100% madu asli itu pasti asli. Oke. Berarti madu murni itu belum tentu asli. Belum tentu asli. Walaupun bukan ada palsu, aja. tapi maksudnya campuran gitu ya. Betul. Asli dan bercampur. Tapi kalau asli itu pure betul-betul. Pure, benar-benar pure. 100%. Nah, madu enak basicnya adalah 100% madu asli. Gitu. Di luar dari beberapa SKU atau produk-produk lainnya di madu enak ya. Kita punya madu enak manuka juga. Ya. Madunya itu diambil dari bunga manuka dari New Zealand dan Australia gitu ya. Itu sebagai antivirus yang kuat pada madu. Itu nggak dari madu lainnya. Jadi
Kayak kemarin waktu zamannya COVID nih, ya kan, itu madu enak Manuka tuh sebagai salah satu asupan yang dikhususkan seperti di Wisma Atlet misalkan gitu, karena untuk mempercepat penyembuhan. Ketika kita lagi sakit juga itu bisa lebih membantu mempercepat penyembuhan gitu. Seperti itu sih untuk madu enak. Luar biasa. Mbak Rudi, serius amat. Komen dong, Be. Ganteng banget ya situ. Kenapa? Ganteng banget. Saya masa Ternyata kita ngobrol, beliau ngaca dong dari tadi. Nggak, gue liatnya kok ganteng banget ya situ ya. Yang ngobrol. Oh iya. Kirain gimana, Be? Madu, Be? Komen dong. Oh iya, intinya Babang tadi kan sedikit nyimak ya masalah perbedaan. Kenapa sih susahnya, bener loh. Orang-orang tuh pas, kadang-kadang saya kan langsung ke lapangan ya. Iya. Dan tadi Mbak bilang bahwa rasa itu pengaruh banget. Jadi memang ada jagoan-jagoan kayak lecinya luar biasa tuh, lecinya, anggurnya. Saya kalau saya nggak bilang bahwa anggur yang brand lain varian lain tidak enak ya. Madunya sendiri udah manis sebenarnya, benar ya Mbak ya? Iya dong. Bayangin manis, ada leci di dalamnya tuh luar biasa. Iya. Oh nanti Pak Fred mungkin ngasih tahu tidak hanya cuma dimakan gitu doang. Iya. Oh, dibikin macam-macamnya luar biasa Pak Fred ya. Iya. Dibikin apa? Dicampur air, kasih es batu, diaduk itu kayak seperti leciti. Aduh. Serius. Aku langsung membayangkan leciti dong ya. Tinggal kita main dua leci betul. gitu. Kita kemarin di sekolah tuh ngantrenya cuma gara-gara pengen itu. Kalau cuma makan stick biasa sudah sangat biasa mungkin Mbak ya. Iya. Leciti di kafe agak oke lah leciti, tapi di SD ada leciti padahal ya kita bicara emang ini leciti versinya madu enak. Itu harus cobain, Ini depan kita ada teh ya nih. Boleh dicampur bisa juga dicoba atau gimana? Bisa banget. Ini sambil bisa diminum loh, ini bukan sekedar properti ya. Saya mah dengar dari Pak Freddy juga saya sampaikan di SD bahwa mulai dari awal kalau bisa nih memang memberikan informasi juga ke orang tuanya, gula ganti deh sama madu gitu loh, karena kita bicara, mohon maaf nih, karena saya kemarin baru dengar ya kalau ternyata di era sekarang ini yang diabetes itu nggak hanya orang tua Pak Fred, udah mulai dari SD SMP itu udah mulai kena gituan. Nah bagaimana ceritanya kalau memang boleh sih gula mulai di replace lah sama madu gitu loh. Kalau saya sih tidak bicara madu, memang madu itu penting banget untuk menggantikan posisi gula. Lebih Rudi, madunya apa? Kalau saya jujur saya penggemar dari leci kalau saya. Lebih ke rasa leci ya? Tapi saya semenjak megang kemarin programnya Manuka itu, karena kebetulan ada yang tadi Pak Freddy bilang tuh, Manuka itu buat umur-umuran seperti saya, karena punya kelebihan yang cuma ada di Manuka, Pak Fred. Yang apa Pak? Yang apa 50 ya apa? MGO 50. MGO. Apa itu MGO? Jadi madu enak Manuka itu memang mengandung MGO 50+. Jadi MGO itu metil glioksal. Nah, metil glioksal itu zat antibakteri dan antivirus terkuat pada madu. Jadi MGO itu hanya ada di madu enak Manuka atau dari bunga Manuka. Nah, yang kita pakai di madu enak Manuka itu 50 mg MGO gitu. Nah, kalau penasaran nih madu enak Manuka seperti apa, tinggal datang aja ke Alfamart, Indomart, itu cari yang botolnya warna biru itu satu-satunya. Tapi, nah kita bicara Manuka nih. Saya iseng nih jalan ke satu pusat pembelanjaan. Harganya mahal banget. Berapa? Enggak, kita bicara Manuka, ada beberapa kompetitor juga ada. Oke. Nah hebatnya yang menurut saya karena kemarin saya juga bikin event serupa, jalan sehat lah, saya bicara jalan sehat dengan programnya ada main sponsor adalah Manuka. Itu yang impactnya memang kebetulan aerobik olahragawan itu yang kemarin yang mengkonsumsi itu mendapatkan khasiatnya dan harganya orang bisa lebih murah jauh ya Pak Fred. Harganya cuma dulu kita kalau satu botol untuk madu enak Manuka itu sekitar 50.000. Sedangkan kalau benar-benar yang Manuka import itu di atas 200 ribuan lah gitu. Bener, dicek aja kemarin saya lihat. 5 kali lipat dong harganya ya. Sebetulnya termasuk si madu enak stick ini. Jadi kadang orang berpikir madu enak stick ini satu boxnya kayaknya mahal ya gitu. Padahal harganya nggak mahal, harga sekitar range 15.000 sampai 20.000. Isinya 20 stick. Isinya 20 stick. Jadi satu sticknya ya kira-kira sekitar 800 sampai 1.000 perak gitu. Murah dong. Iya. Iya benar-benar. Bukan murahan tapi Mbak. Bukan. Harus menjaga kualitas. Seperti Manuka juga tadi kan, walaupun harganya jauh berbeda, tapi sebenarnya kontennya sama kan? Sama.
Cobain deh Mbak. Maksudnya cobain produk kita ya. Maksudnya produk Pak Frendy. Maksudnya kebetulan saya juga ngejalanin beberapa produk ini yang memang ini kalau buat ke SD. Tadi Pak Frendy bilang SD iya. Tapi yang kayak saya juga suka kok. Kalau mungkin nanti kalau kebetulan kita masa ngaji kan udah jalan beberapa kali tuh. Cara bikinnya juga ada. Gampang cuman bikin aduh pokoknya enak banget tuh Mbak. Es madunya. Saya coba nanti saya harus. nanti. Ya udah deh, kita break dulu ya, Mas Fren sama Baby Rudy. Pemirsa kami akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Joteng. Madu enak stick, banyak rasanya, seru makannya buat hariku ceria. Madu enak stick, enak bergizi, kayak vitamin C-nya bikin hati happy. Madu enak stick, bikin hati happy. Mau diseruput, mau dioles, mau dicampur, semuanya bisa. Madu enak stick, madu enak stick. Madu enak, sehat itu enak. Madu enak stick, banyak rasanya, seru makannya buat hariku ceria. Madu enak stick, enak bergizi, kayak vitamin C-nya bikin hati happy. Madu enak stick, bikin hati happy. Mau diseruput, mau dioles, mau dicampur, semuanya bisa. Madu enak stick, madu enak stick. Madu enak, sehat itu enak. Joteng, Mojo Teng Mriki bersama saya Jova dan juga ada Mas Frendy dan ada Babe Rudy masih tentang produk madu enak stick begitu ya. Kan ada event Have Fun Jadi Sehat gitu. Nah ini kan campaign Have Fun Jadi Sehat ini dapat idenya dari mana nih Mas Fren? Ya, jadi awalnya kita buat tagline Have Fun Jadi Sehat itu karena kita melihat sebetulnya anak-anak sekarang itu kadang mereka tuh habis sekolah gitu ya, belajar lagi di rumah gitu ya, terus kadang ada yang les juga gitu kan, kadang mereka jadi stres gitu. Nah, padahal sebetulnya sesimpel di sekolah mereka bisa have fun, itu mereka fisik secara dan mentalnya juga tetap bisa sehat gitu. Makanya kita ambil campaign Have Fun Jadi Sehat. Nah, campaign ini kita ambil, si Have Fun Jadi Sehat ini kita ambil dan aplikasikan ke 25 sekolah di Jogja dan secara nasional ya, se-Indonesia. Karena kita ingin mengedukasi juga bahwa kita bisa have fun di sekolah gitu dengan berbagai macam aktivitas gitu, baik mewarnai, menggambar gitu kan, terus bisa bermain juga bareng teman-temannya dan juga ada kegiatan olahraga ataupun unjuk bakat gitu. Nah, Madu Enak Stick ini juga kita edukasi ke mereka bahwa ini sebagai teman kalian yang sehat gitu. Jadi ketika kalian mau cemilan yang manis gitu kan, kalian mau minuman yang manis, silakan minum Madu Enak Stick dan juga bisa have fun bareng teman-teman di dalam satu boxnya gitu. Oke, jadi konsepnya lebih ke supaya anak-anak itu merasa fun. Betul. Dengan madu gini, Betul. dengan udah rasanya macam-macam, kemudian caranya juga macam-macam gitu ya. Bapak mau sharing caranya gimana nih? Itu sebenarnya waktu pas dilempar ide seperti itu, jadi kayak PR ya, maksudnya nih gua ada campaignnya ada madu have fun jadi sehat, keren nih, keren, maksudnya have fun jadi sehat, jadi kan dua bahasa jadi satu. Pada saya sampaikan ke sekolah-sekolah juga awalnya kalau bicara lomba mewarnai aja sudah biasa banget lah, menggambar biasa. Funnya di mana nih gitu ya? Ternyata ada sesuatu. Nah, konten acara yang kita bikin akhirnya mengkolaborasi antara lomba mewarnai, adu bakat. Ada lagi mungkin kalau kalau pada nonton Sang Haji TV, kalau tiap itu ada lomba nafas panjang, cuma kuat-kuatan nafas panjang. Jadi buat pemirsa yang memang kuat nafas panjang, ayo adu nafas panjang sama saya sama Pak Frendy di sini. Caranya gimana, Be? Caranya gini. Pada saya teriak madu stick ya, mereka bakal madu enak. Oke, terus langsung pakai timer. Pakai timer. Yang paling lama juara. Itu akan ada. Coba. Sama gue yang panjang berdua. Coba. Sama kita sama-sama siap. 1, 2, 3. Timer Mas Frendy. Oke. Madu stick ya, madu stick ya. Madu Durasi. Ngeles dong.
Ngeles 14 second luar biasa. Jadi intinya itu sesuatu yang fun. Itu sesuatu yang fun ya. Jadi diperlombakan. Itu kalau di sekolah doang biasa juga. Ini nanti di JCM, di Big Bang yang nanti kita akan bahas, itu ada. Iya. Dan tidak hanya murid. Yang kita tantang bukan hanya murid, tapi guru. Jadi nanti akan ada pertandingan nafas panjang seperti itu antara murid dan guru. Murid dan guru. Enggak, murid dulu. Enggak, murid guru sama guru. Murid lawan 25 murid di sekolah. Sama 25 guru di sekolah. Kebayang itu teriakannya seperti apa di JCM. Saya masuk mall langsung, ini pada kenapa ya orang-orang ya? Tadi ini suara gimana sih? Nah, fun nggak? Pinter ya Mbak Birudi? Fun nggak? Iya, fun kan? Enggak, maksudnya untuk menarik orang yang sebenarnya nggak ke situ gitu ya, tapi apaan sih nih gitu kan? Simple padahal sebenarnya. Simple padahal. Tapi pada saat bayangin nih, saya setiap sekolah, ya mungkin sama teman-teman pulang sekolah nih, kita lagi ngerapin Pak tenda panggung mau pulang, itu masih teriakan anak-anak. Jadi nyampe gitu loh. Jadi message-nya ya kita kembali lagi ke campaign akhirnya madu stick madu enak. Tapi orang pada nah jadi itulah sebenarnya message-nya. Jadi ini ya, nafas yang bisa lebih panjang itu salah satu indikasi kalau kondisi tubuh kita itu lebih sehat ya. Yes. Salah satunya. Nah, banyak itu baru salah satu. Ada lagi itu namanya estafet nih. Betul. Bagaimana caranya kalau kita biasanya kalau ngasih produk nih makan coba sudah biasa. Ini kita bikin adalah bikin di 10 orang berbaris. Karena kita istilahnya tetap prokes ya Mbak. Kita pengen caranya adalah memberikan madu enak estafet. Ngasih ke temennya. Jadi kita buka, masukin ke mulut temennya, pulangnya kasih ke belakang. Itu seru. Satu ini? Satu stick? Enggak, satu orang satu. Satu orang satu stick. Oh, satu orang satu stick. Satu orang megang satu stick, pindah ke belakang, masukin. Nanti selesai ini beres, ke belakang masukin. Tapi sebelumnya kita kebetulan juga sudah ada hand sanitizer juga. Punyanya Herba juga. Iya. Herba juga ngeluarin ya Pak, nama buat hand sanitizer. Produk itu sanitizer. Jadi itu cepet-cepetan, jadi paling cepat sampai belakang, yang paling belakang lari ke depan, masukin ke dulu, selesai. Itu lucu, itu fun banget. Fun banget, tapi sehat. Karena yang kita masukin adalah madu dan sebelum kita melakukan kita hand sanitizer dulu. For sure itu. Jadi kalau nggak ada hand sanitizer nggak bisa, harus ada hand sanitizer. Iya, seru banget tuh nih eventnya bener. Sambil diminum loh Mas Fred. Oh iya, pasti dong. Ini kayaknya tehnya tadi pakai madu ya? Belum. Saya mau bilang belum, nanti kayak minta mie instannya satu ya. Oh iya, kalau mie instan satu ya, pakai telur. Santai ya. Mas Fred, ini ngomong-ngomong Jogja kota ketiga katanya ya? Kota ketiga, ya. Betul. Kota ketiga. Terus rencana mau di berapa kota nih acaranya? 25 sekolah. Ntar dulu 25 sekolah satu kota atau? Jadi kita setelah dari sini sih rencananya kita akan ke daerah Bogor. Jawa Barat. Ya, nanti dari Bogor kita ada area-area lainnya juga. Ya, gitu insya Allah. Sampai tanggal berapa? Kalau di Jogja kita grand finalnya di Big Bang-nya nanti tanggal 26. Grand final? Oh lomba yang tadi menggambar tadi ya? Jadi kan kita udah keliling nih 25 sekolah ya kan dari bulan Januari akhir. Nonton itu dong sama GTV punya. Iya. Itu dong ya, Instagram apa sih kita kan ada di Sang Aji TV kan, di YouTube-nya. Makanya nonton Sang Aji TV itu. Kalau saya kan yang ditonton Bang, gimana sih? Jadi itu 25 sekolah kita pertandingkan lagi di JCM. Itu udah roadshow nih. Gitu. Kita udah jalan ke 25 sekolah di se-Jogja. Jadi lomba-lomba itu nanti dikumpulkan lagi besok di JCM. Bayangin nggak? Di JCM besok Minggu ya pemirsa. Dari jam 10 sampai jam 6 sore. Jam 10 sampai jam 6 sore. Oke, JCM. Jogja City Mall. Terus ada tamunya ya, bocoran boleh nggak? Ada saya pasti. Aduh, yang lain ada nggak sih Bang Rudi? Pak Frendi. Ada. Pokoknya untuk Jogja pasti spesial lah gitu. Kayak martabak. Itu heboh banget loh padahal tamunya loh, ya kan? Iya. Pokoknya nanti di sana bakal ada artis loh pemirsa ya. Jangan lupa hadir di JCM ya, jam 10 besok Minggu. Kalau misalnya satu sekolah aja 30 orang, karena kita kan mengadu banyak ya lomba-lombanya kayak tadi adu bakat anggapannya 10 orang yang tampil bakatnya apa aja. Nanti kita bahas sih bakatnya apa aja. Terus ada lomba-lombanya itu anggapannya satu sekolah 30, berarti kurang lebih ada 750 orang sudah ada tuh. Di JCM itu. Betul. Dan anak SD, orang tua murid dan guru pasti. Nah ini sekarang Pak Frendi ngasih PR lagi ke saya.
Dikasihlah saya bintang tamu kan, jebret bintang tamu. Nah, Oke. itu. Bintang tamu itu cuma anak kecil sih sebenarnya, anak kecil. Nggak mungkin pakai cuma, anak kecilnya pasti Tapi sesuatu. anak kecil itu sudah pernah nyanyi depan Pak Joko Widodo. Oh, oke. Aku tahu. Iya, jadi pada saat mengajukan awalnya sih Purwokerto ya Mas Pak ya. Cuma dia penuh ya pada saat itu. Tiba-tiba dengan santai saya dipanggil ke Jakarta. Ruth, penyanyinya jadi ya. Serius Pak, serius. Jadi itu baru di Jogja doang? Baru di Jogja. Khusus Yogyakarta. Khusus Jogja. Khusus Jogja, guys. Nah, khusus Yogyakarta tuh. Jadi Khusus Jogja. harus datang ke Jogja City Mall Yes, pada Jogja City tanggal Mall besok Minggu. 26, betul. Hari Minggu. Besok Minggu jam 10 jangan lupa. Ini ada artis dan ini baru datang di Jogja doang ya. Yang dua Iya. kota sebelumnya emang belum ya? Belum. Ini ada kriterianya nggak sih Mas Fren untuk memilih sekolah begitu? Ya, Untuk sebetulnya memilih kalau kota. memilih sekolah kita pasti ada kriteria ya, karena kita melihat semua sekolah itu pasti punya bakat yang luar biasa gitu ya, baik dari keliling kita dari dulu di Bandung, Purwokerto, Jogja itu semua sekolah di daerah tersebut itu pasti punya karakteristik luar biasa. Tapi memang 25 sekolah ini kita cari yang sebarannya itu masuk ya dalam satu kota gitu. betul. Jadi Sebarannya iya. masuk dalam satu kota. Contoh Yogyakarta itu kan ada Sleman, Ya. ya kan ada Bantul, Ya, betul, kan. Nah, betul. jadi kita pilih dari area-area tersebut paling tidak ada perwakilan gitu. Jadi merata ya di 5 daerah itu. Betul. Oke, terus nanti kalau apa namanya kegiatannya juga sama, semuanya di setiap sekolah ada lomba Sama. mewarnai, ada Sama. tarik nafas Sama. itu tadi. Ada adu bakat. Sebenarnya sih kalau boleh jujur kita sih sebenarnya fokusnya lebih ke adu bakat. Ya. adu Apa bakat. aja? Nah, Nah, yang sudah pernah tampil nih. Yes, apa gini? Kalau Indonesia kalau kita bicara adu bakat adalah sebenarnya kalau cuma satu bakat penjuriannya gampang banget. Kalau cuma nyanyi toh gampang banget, atau nari Iya, toh gampang iya. banget. Ini besok ada guru yang ada sekolah yang menampilkan misalnya drum band. Ada sekolah yang menampilkan kolaborasi antara alat tradisional dengan alat band jadi satu. Betul. Ada yang pantomin dan main biola. Iya. Jadi durasi tampil mereka hanya cuma 5 menit nih. 5 menit, pokoknya dalam waktu 5 menit itu harus tampil yang terbaik. Kebayang nggak itu? Jadi the most nilai yang paling penting adalah unik atau yang di luar zona nyamannya mereka. Ya. Aku pikir tuh cuman lomba untuk 1 atau 2 orang aja loh. Ternyata bisa Enggak, tim dong, sampai bisa drum band tim, bisa. segala. Tidak ya. boleh tergantung dari bakatnya ya. Tidak boleh sendiri malah. Oh, Nggak boleh sendiri. Boleh nggak gurunya terlibat? Boleh. Gurunya tiba-tiba jadi di versi drama dia Iya, jadi ibu iya. tirinya. Boleh. Yang kita Boleh. nilai bukan gurunya, tapi si murid-muridnya. Jadi lebih mantap. Tapi tetap tadi terakhir ya Pak, pas kita di technical meeting, tapi jangan dibalik bahwa acara kita besok itu adalah lebih ke silaturahmi, bukan mencari menang. Ya. Ngerti ya? Jadi jangan untuk tujuannya, yang lomba hey ya. murid-murid kamu harus menang lawan ini ya, enggak. Jadi dari awal saya tadi meeting mungkin sudah saya sampaikan, karena saya sudah kasih tahu bahwa ini ada acara ini tolong ditonton, bahwa kami menggarisbawahi bahwa besok adalah acara silaturahmi, menang kalah urusan belakang, yang penting kita bersilaturahmi. Yang penting ini Bang, have fun. Yes, Tuh, harus Bang, have fun. Oke, kita bakal balik lagi Betul, pemirsa ya. tetap di Joteng ya. Oh bersama stop tuh kami, katanya jangan tuh, kemana-mana. ya. Madu enak stick, banyak rasanya. Seru makannya buat hariku ceria. Madu enak stick, enak bergizi. Kayak vitamin C-nya bikin hati happy. Madu enak stick, bikin hati happy. Mau disupport, mau dioles, mau dicampur, semuanya bisa. Madu enak stick, madu enak stick. Madu enak, sehat itu enak. Madu enak stick, banyak rasanya. Seru makannya buat hariku ceria. Madu enak stick, enak bergizi. Kayak vitamin C-nya bikin hati happy. Madu enak stick, bikin hati happy. Mau disupport, mau dioles, mau dicampur, semuanya bisa. Madu enak stick, madu enak stick. Madu enak, sehat itu enak. Madu enak stick, banyak rasanya. Seru makannya buat hariku ceria. Madu enak stick, enak bergizi. Kayak vitamin C-nya
Joteng Mojo Teng Mriki. Kita lanjut lagi bersama Mas Fren dan juga Babe Rudi gitu ya tentang event Have Fun Jadi Sehat dari Madu Stick. Produksi Madu dari Enak Herba. Stick. Madu Enak Stick. Yes. Oke. Ini tadi disebutkan sudah berkeliling beberapa kota gitu. 25 kota udah selesai atau belum nih? Belum. Belum. 25 sekolah. 25 sekolah. Oh, 25 Per sekolah. kota itu kita 25 sekolah. Oke, terus nanti puncaknya ada event Big Bang ya? Big Bang, Big Bang. betul. Nah, ini siapa yang mau menjelaskan? Mas Fren atau? Nggak apa-apa, pasti. Oke. Sebenarnya Pak Friend lo ya idenya Iya. Big Bang ya. Jadi memang setelah 25 sekolah di Jogja ini kita keliling, itu kan kita mendapatkan banyak sekali bakat ya di sana ya. Yang tadi seperti Babe Rudi udah info ya, ada yang biola, ada yang dance, ada yang nyanyi gitu. Nah, tanggal 26 nanti itu benar-benar kita kumpulkan lagi, kita perlombakan lagi nih 25 sekolah itu. Itu di mana mereka unjuk bakat dan mereka melakukan estafet madu enak dan juga teriak madu enak gitu. Jadi ini saatnya mereka benar-benar mengeluarkan, ya kan, siapa sih saya gitu kan, siapa sih sekolah saya gitu kan, sekalian ngasih tahu, oh sekolah ini oke punya lo, sekolah ini oke punya lo, tapi tetap balik lagi kita sifatnya silaturahmi di sana. Gitu. Oke. Ya jadi memang silaturahmi menjadikan budaya buat Madu Enak sebenarnya, karena kita malah jangan sampai dibalik nih, saya wanti-wanti banget ya. Kebetulan ada info seperti ini bahwa besok itu adalah ajang silaturahmi, bukan menang kalah. Kalau menang kalah jangan ikutin acara kita deh. Maksudnya bukan karena kita pengen SD ini nggak kenal jadi kenal. Iya. Saling support lah. Betul. Jadi biasanya kan kalau kita ada kompetisi kan ada yang tampil, nanti tidak boleh. Jadi kita mensupport siapapun yang tampil. Dan yang tampil itu pun tidak hanya nyanyi. Kalau nyanyi banyak, saya pernah ya juriin ya salah satu ajang itu, kalau nyanyi semua pasti juga ya ngantuk-ngantuk gitu ya. Ini baru-baru bisa ngantuk karena berbeda penampilan yang sekarang, tiba-tiba ada ini baru mau siapin ada yang ini. Jadi kita benar-benar surprise. Dan juri semacam Got Talent gitu ya? Yes, Got Talent, tapi tidak tapi cuma untuk anak SD. Benar gitu. Sebenarnya itu, dan durasi kita nggak boleh lebih dari 5 menit. Oke. Gitu. Berarti nanti ada juri yang bakal mencet-mencet gitu. Enggak. Kita jurinya dari mana, Be? Jurinya dari brand ada, dari IO ada, dari para praktisi seni dan budaya juga ya. Iya. Betul, tapi memang kita tidak boleh menyebutkan. Maksudnya nanti aja di sana lepas. Yang pasti bukan yang kita dari istilah grup nari ini, enggak. Karena menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kita mencoba memberikan jurinya benar-benar netral. Yang pasti tadi saya sampaikan, karena itu jadi permasalahan juga. Kalau saya bilang bahwa nanti jangan kaget kalau saya akan bersumpah bahwa penilaian kami adalah tidak ada yang namanya dengan uang, tidak ada namanya KKN. Saya mau bersumpah saya sendiri, karena saya salah satu nanti yang akan menjadi juri, tapi bukan juri yang menetap 3, saya cuma juri bayangan. Lebih melihat ke attitude, behavior peserta itu. Itu juga ada loh, hati-hati. Jadi penilaiannya itu kekhasan, keunikan itu ya, bukan soal gerakannya benar atau enggak. Bukan. Gitu pemirsa. Betul. Wah, ini karena ada banyak sekali nanti eventnya, maksud saya tampilan yang muncul di panggung gitu ya. Ini kayaknya pemirsa besok bakalan betah ya di mall ya. Pasti. Dari jam 10 sampai jam 6. Sampai jam 16. Jam 6 loh pemirsa. Nah, jam 16 Farelnya show. Oh, Farelnya bukan aku loh, yang aku belum sebut loh. Ya intinya tunggu di sana gitu kan. Tapi dari pagi juga udah datang dia. Nah, itu dulu supaya informasi. Jadi Farel itu ada dari yang tidak pernah terlihat. Kalau cuma show, kok jadi udah ketahuan Farel, itu bahas Farel belum sih? Yang sini kata. Ya. Jadi Farel, tadi kan kita kan bahas bahwa artisnya. Kena juga dia ya. Nggak apa-apa. Artisnya adalah Farel Prayogo. Oke, dia kebetulan sekarang lagi kenceng banget. Ya Ojo Bandingke. Terus kemarin kan dia Ojo Bandingke sama Pak Jokowi juga tuh menjadi hits, dan alhamdulillah kita dapat nih. Jadi kita memang kita alhamdulillah juga izin keramaian sudah kita kantongi, karena kan paling penting, karena walaupun saya bilang tadi artis cilik, tapi kan artis cilik yang sudah punya masa nih. Sama kayak mungkin dia nyanyi bareng Caknan kan, bayangannya kemarin juga, dan tempatnya kurang lebih sama Pak Friend. Jadi di JCM itu pernah ada Caknan, penontonnya sampai ngebludak seperti itu. Makanya kita mengantisipasinya seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya luar biasa lah, maksud saya semoga Jogja aman, tertib dan
Nah mungkin dan ini spesial ya, cuman Jogja iya, kan? betul. Sebelumnya belum. Saat ini baru Jogja saat ini, tapi nanti di kota-kota lain pun juga pasti kita akan cari yang sesuai. Nah, sebetulnya alasannya kenapa sih kita pilih Farel Prayoga ya untuk ikut join di event Heaven Jadi Sehat ini? Karena Farel itu anak SD, dia masih SD, sama nih dengan peserta-peserta 25 sekolah. Ya, saya lupa, anak 5 atau 6 lah gitu. Coba Fe di telepon, dia masih SD. Coba di SMS ngomongin dulu ya. Iya, Farel coba di Fe depan gua ada Fe, biar update Pak, biar update. Tapi si Farel ini punya keunikan sendiri gitu, punya keunikan sendiri karena dia nyanyi gitu kan, nyanyi koplo, dangdut, dan ternyata suaranya oke dan disukai dengan anak-anak seumurannya gitu. Makanya kita bawa di sini dan sesuai dengan tema Heaven Jadi Sehat. Jadi kita Heaven bareng nanti gitu. Iya. Dan lagunya banyak banget lagi dia nyanyi ya. Waduh, lama berarti ya? Nggak cuma 1-2 lagu doang ya? Enggak. Udah kayak konser, benar. Udah kayak konser. Oke. Jadi nggak rugi lah kita datang ke acara itu, pasti bukan karena Farelnya aja, tapi rentetan acara di closing dengan Farel yang luar biasa. Yang nonton rugi nggak, bayar nggak? Gratis. Bayar lagi. Gratis. Apa kok itu dia ini gratis? Itu Gimana dia, bener mana nih? Itu dia gratis. Itu dia gratis. Maksud saya memang Heaven tidak harus mahal. Heaven kan tidak harus yang penting etikatnya pada saat datang mau bersilaturahmi, ini kita kasih nih madu enak, kasih Farel gitu. Gratis. Gratis. Ini saya kok ada tipen pertanyaan ini, logistik apa aja yang membuat kehebohan nanti saat PIMIK? Emang bakalan ada apa? Nah gini, salah satu penilaian yang kami lakukan adalah buat para peserta itu, mereka boleh membawa alat apapun. Contoh, mereka mau bawa angklung, mau bawa alat musik tradisional apapun, mau ngedekor itu panggung seperti apapun boleh, dan durasi cuma 5 menit. Oke, jadi kalau mereka mau tampil terus butuh background, mereka langsung Tadi saya barusan kita bahas nih ya, tiba-tiba ada Pak, saya mau nanya, kan kita baru beres meeting. Saya mau bawa piano boleh? Saya pikir piano kan keyboard tuh. Dia mau bawa baby grand piano yang notabene diangkat oleh 20 orang. Itu kan berat. Exactly, 20 orang. Tapi saya bilang saya bilang ini ajang yang sangat luar biasa buat siapapun. Menang nomor sekian, kalau yang penting tunjukin bahwa Jogja punya apa. Biasa. Itu ngangkat naik turunin piano udah berapa durasi ya pemirsa ya? Maksimal tidak boleh lebih dari 5 menit. Pokoknya di atas panggung persiapan sampai selesai 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit itu dikurangin poinnya atau? Enggak, kita nggak main begitu. Nggak main kayak gitu. Cuman kita harus ultimatum bahwa jangan, karena kita butuh tidak boleh terlalu lama. Betul. Ya. Kita nanti yang lain-lain kan juga jadi mundur. Dan mereka mohon maaf, kita nih panitia nggak mengangkat barang-barang mereka. Jadi komite terlibat, guru terlibat, semua terlibat. Panitia ada, tapi 10-20% aja. Yang menjalankan adalah, kalau menurut saya nih Yogyakarta ini luar biasa. Komite sama sekolahnya yang gurunya luar biasa. Ini komite orang tua murid yang bekerja. Jogja istimewa dong. Iya dong. Jogja istimewa. Madu juga enak istimewa. Tapi harus madu enak. Iya. Harus madu enak. Oh iya. Jadi yang maksud logistik adalah ya kebetulan juga kita di backup. Terima kasih buat Jogja City Mall. Kita dikasih LED screen 4x3. Jadi kita bisa mengestablish semua everything di screen dengan LED. Terima kasih dengan terima kasih ya, kita ada disupport banget. Ntar gratis kali ya suatu saat ya di situ ya, di Jogja City Mall. Ini masih bayar soalnya. Ya nyentil dikit lah. Iya. Terima kasih buat Sang Haji lah. Pasti yang sudah keliling ke 25 sekolah ya. Betul. Sampai kurus, mana coba buktikan. Itu produser lo yang yang di belakang kamera. Mohon maaf. Iya, Desa dulunya berapa, sekarang jadi malah gemuk ya. Iya, salah. Aduh. Oke deh. Ini tempatnya di mana tepatnya? Oke. JCM kan udah jelas kan? Tempatnya di mana? Presenter tuh banyak lesnya kalau nggak baca. Udah sih guru sih. Ampal banget gua. Lanjut. Iya, jadi tempatnya di Jogja City Mall 26 Februari dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Atrium itu ada A, B, dan C. Berarti kita ada di C.
Pas pintu masuk langsung lihat itu. Kalau kelihatan karena penonton udah menjubel Mas. Oh tapi kan panggung besar dong. Kita panjangnya 7,4 kali 4 meter. Ya biasa dipakai buat si JCM. Tingginya 60 cm. Tapi semua duduknya di bawah lesehan. Have fun. Tapi ada barricade untuk supaya orang yang selain peserta di dalam boleh penonton boleh di luar tapi tidak bisa masuk. Penontonnya pesertanya sudah 404 orang. Tadi dihitung kan 750 tadi Babi. Betul. Sama penonton si orang tuanya tapi di peserta yang tampil besok itu 404 orang. Kebayang nggak tuh? Ribet nggak Ben nanti ngurus alurnya ada itu tampil. Nggak ada urusan guys. Kan bos gimana sih Ben? Ini kan bosnya Ben. Terima kasih buat teman-teman bapak-bapak Polres dan Polsek yang sudah membantu. Dia akan membawa anggotanya untuk mengamankan, tapi saya juga dibantu sama security dari pihak mall. Ya. Gitu. Tapi insya Allah lah ya, Jogja aman lah insya Allah. Harusnya aman. Oke, nggak maksudnya karena itu kan rame ya dan alatnya kan kita nggak tahu kan apa aja kan. Dan sedangkan untuk manggil satu-satu itu kan berarti harus benar-benar koordinasi yang ini. Jadi peserta itu mall itu bukan jam 10. Nah, apa saya ngomongin mau jam 10 tapi mereka harus daftar ulang peserta jam 9. Mall belum tutup, belum buka. Jadi pada saat pendaftaran satu-satu dipanggil masuk tuh pas jam 10 dibuka peserta sudah di dalam. Yang tinggal masuk penonton jadinya. Oke. Kita dapat kemudahan lagi kita untuk stop katanya tuh. Oh iya udah stop. Udah mewakili saya dong Mas. Ya udah pemirsa lagi seru banget nih ngobrol ini. Kita masih ada satu segmen lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Joteng. Madu enak stick, banyak rasanya. Seru makannya buat hariku ceria. Madu enak stick, enak bergizi. Kayak vitamin C-nya bikin hati happy. Madu enak stick, bikin hati happy. Mau disumpul, mau dioles, mau dicampur, semuanya bisa. Madu enak stick, madu enak stick. Madu enak, sehat itu enak. Lintas Info hari ini. Madu enak stick, banyak rasanya. Seru makannya buat hariku ceria. Madu enak stick, enak bergizi. Kayak vitamin C-nya bikin hati happy. Madu enak stick, bikin hati happy. Lintas Info event Heaven Jadi Sehat Madu Enak SD Marsudirini Yogyakarta. Ternyata tadi sekilas ada sedikit video kegiatan di salah satu SD di Jogja gitu ya. Itu tadi kegiatannya apa saja di sana? Jadi itu salah satu titik terakhir kita di salah satu sekolah gitu ya. Ya kegiatannya tadi pasti banyak yang tadi kita infoin ya. Di dalamnya itu ada adu bakat. Nah kebetulan sekolah ini juga adu bakatnya banyak gitu kan. Ada biola, terus ada juga piano, nyanyi dan lain-lain. By the way, saya lupa nanya, itu adu bakat itu tuh spontan datang atau dikasih waktu berapa hari kalian tampil? Kita kasih waktu, karena kan masing-masing sekolah sudah ada jadwalnya. Jadi mereka mempersiapkan dulu gitu. Nah tadi itu titik terakhir dan kita sama Sang Haji itu dari 25 sekolah. Setiap hari jam 5 sore itu ada live di syuting, taping, jam 5-nya tampil. Nah ini tadi adalah titik terakhir masuk di hari ini. 24 sekolah sebelumnya sudah ada juga. Betul. Keren lah pokoknya Sang Haji TV lah. Gratis ter. Ini dari tadi aku curiga loh disebut-sebut terus Sang Haji TV ini kayak lagi toel-toel. Karena saya belum tanda tangan tadi, belum tanda tangan punyanya Ike. Iya. Jadi itu kalau pertanyaannya, kita datang tiba-tiba disuguhi matras, senam, bayangin. Terus tadi ada yang request, Pak saya mau bawa matras boleh nggak 6 kali 1 meter? Kebayang nggak di mall ada yang lompat-lompat seperti itu? 6 kali 1 meter? Iya. jadi mau lompat-lompat, tapi nggak kencang-kencang kan? Wah, takutnya tuh panggung gue yang kita yang jebret. Panggungnya 7 ya, mepet loh itu. Oh iya, tapi tapi bisa dari bertahan. Maksudnya 6 tuh lebarnya, tapi dia nggak akan sampai segitu. Tapi intinya gini, keselamatan adalah prioritas kita.
Iya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun yang datang, pasti terlihat ada satu mobil ambulans di depan mall. Karena kita sudah bekerja sama dengan puskesmas di Melati situ. Supaya dekat ke mana-mana. Jadi insya Allah, makanya tadi saya bilang terima kasih buat Polsek, Polres dan yang sudah mensupport kita sampai ambulans loh. Ambulans pun sudah ada. Kita tidak mengharapkan apa-apa, tapi kami mengantisipasi seperti ke situ. Mungkin takutnya penuh atau apapun gitu ya. Kita ada tenaga medisnya udah siap. Ya, betul. Siapa tahu kecapean, gitu. Ada yang belum sarapan, ada yang lupa makan lah, apalah begitu betul. Persiapan. Tapi nggak ada yang makan beling kan besok ya performnya ya, Be? Aman. Karena itu sudah kita wakilkan. Sudah kita wakilkan. Oh gitu. Iya, kita udah makan beling. Tapi pernah tapi enggak, akhirnya kita dengan api menjaga. kita menjaga. Seriusan? Oh, jadi ada yang perform itu. Bukan di sini ya, kota yang lain bahwa dia mau tampil dengan api dan kita tidak izinkan. Jadi ada jadi kita nih dari seminggu terakhir sudah merecap penampilannya apa aja sih, band lengkap aja kita nggak izinkan. Band lengkap itu maksudnya? Oh, yang berkucuk nggak boleh. Iya. Jadi kalau mau ada band ini, tapi harus dikolaborasi dengan pantomim, dengan oke. Tapi kalau cuma band doang nggak boleh. Karena nggak ada keistimewaannya kalau buat harus band doang. Tapi kalau udah ada pantomim, tiba-tiba ada tadi mesin alat tradisional kentongan sambil itu kan aman, gitu. Boleh. Gitu. Ada sesuatu yang unik lah. Itu unik adalah prioritas kita, uniknya juga. Kata kunci ya. Jadi kreativitas gitu ya. Yes, have fun-nya yang luar biasa, kurang lebih itu. Luar biasa, ya ampun. Tapi ya gimana ya, memang kekayaan budaya Indonesia itu kan banyak ya, yang termasuk yang dan ini api Jogja, lah, gitu kan, makan beling lah, gitu. Dikenal seninya lah ya. Iya. Jogja itu luar biasa, kreatifnya. Jujur, saya mah dari Bandung ya, sama aja Bandung dan Jogja itu sama. Yang paling aneh yang dilihat, yang ditemui dari 25 kota apa, Mas Fren? Nama Berudi. Kalau saya sih melihatnya kurang lebih unik, maksudnya, sorry maaf, bukan paling aneh, yang paling wow gitu, tapi kayak tidak terduga gitu. Ini unik ya, kalau kita bicara unik sih yang belum pernah ada di sekolah-sekolah lain. Itu ada satu sekolah, saya lupa. Tapi itu bukan dia kita mendorong menjadi pemenang ya, tidak ya? Iya, itu aman. Cuman dia itu tampilnya apa ya, pakai topeng seperti barongsai, saya lupa deh itu namanya apa gitu. Tapi ada di satu sekolah. Gitu. Oh iya, itu iya betul. Iya. Kayak apa Pak? Kayak renggong, reok. Bukan reok ya, kayak looks like barong lah, kayak barong lah. Iya. Seperti itu unik sekali sih menurut saya. Tapi memang ya balik lagi nanti kita lihat di tanggal 26 itu seperti apa penampilannya. Karena saya beda-beda pasti. Kalau gua ada ini Pak Fren, tiba-tiba dia nyanyi, semua penonton, murid sama gurunya sampai naik ke muridnya pada nyanyi. Dia nyanyi nih, suaranya bagus banget. Terus ada pada joget-joget itu, jogetnya pada dia aku nggak tahu SD mana. Wah, benar-benar kayak nonton konser, suaranya bagus banget. Dan saya tidak tahu dia ikut atau tidak. Maksudnya ini salah satu ya, kita sih kan nggak tahu. Yang dikirim besok ke tanggal 26, saya sendiri tidak tahu. Belum tentu yang sama. Yang kemarin tampil di sekolah-sekolah. Yang kemarin tampil. Oh, yang kemarin tampil. Cuman yang mana? Yes, kan mereka menampilkan ada 10 tampilan. Betul. Ada 10 tampilan lah. Yang tahu mungkin timnya dari IO lokal tahu ada. Cuman saya kan sebagai pemerhati aja, kan Pak Fren bilang suka yang itu, kalau suka yang ini sebenarnya satu sama lain ada plus minusnya lah Pak Fren ya, plus minusnya gitu, kurang lebih gitu. Dan guru-gurunya seru, ini dia guru-gurunya yang seru. Iyalah, gurunya harus bisa fun juga dong, betul. Dan muda-muda katanya, masih muda-muda. Pak, ini Bapak gurunya? Iya, saya gurunya. Masa Allah muda banget ya? Dia yang muda banget. Emang harus yang tua-tua gimana sih, Babe? Bukan, apa dia yang muda banget, kita ketuaan banget gitu loh. Kayaknya kita yang ketuaan sih. Gue kayaknya. Iya, lihat dari janggutnya. Ini ada terakhir, besok harus dipotong. Kata Pak Freddy, saya harus potong ini, soalnya besok bukan center class, acaranya udah lewat. Mas Fren, ini kalau dibandingkan Jogja dengan kota yang sebelumnya, gitu, apa bedanya nih? Jogja dengan kota yang lain? Masing-masing kota itu punya karakteristik yang luar biasa ya. Maksudnya yang beda gitu. Kayak kita jalan di Bandung, terus Purwokerto dan Jogja. Nah tapi memang balik lagi, Jogja ini menjadi satu kota yang cukup spesial juga buat Madu Enak ya. Karena ya memang dikenal kota seni ya. Jadi mereka tuh effortnya luar biasa. Untuk ketika kita datang ke sekolah, mereka punya effort yang luar biasa. Dalam artian mereka siap dengan apa yang mereka tampilkan. Jadi kita pun juga bingung gitu di sekolah, masing-masing sekolah itu, ini siapa yang menang ya? Karena memang luar biasa sekali gitu. Jadi ya kalau dibilang
apa sih yang unik? Ya dari sisi seninya itu sih gitu. Jadi setiap sekolah itu 10 penampilan nih, Mbak ya. 10 penampilan. Udah bingung nih jurinya. Iya. Gimana tanggal 26? 25 sekolah, penampilan. iya 25 penampilan. Dan bakatnya beda-beda. Jadi gini, Beda-beda. pokoknya intinya kita sudah biasa jalan. Karena saya sama Pak Freddy sudah biasa jalan untuk mengamati bakat-bakat seperti ini. Sebelumnya juga kami berdua sering. Jadi tolong jangan mengkhawatirkan capabilities kami lewat juri. Bahwa intinya prioritas kami adalah kalau emang kamu unik, kamu memang bagus, gak usah khawatir, kamu tampilkan semaksimal mungkin. Gak usah khawatir, jangan datang udah gini. Karena gini soalnya ada ya saya nggak bilang ada guru pokoknya kamu awas ya kalau kamu kalah, jangan kalau begitu bakal malah menjadi beban aja. Dan down juga kan. Iya betul. Iya. Pokoknya kamu menang kalah yang penting duit kalau benar gitu kan. Akhirnya kan ada duitnya kan. Jangan. Menurut saya jangan itu yang diprioritaskan. Biarkan adik-adik. Tapi kalau nonton Sang Aji TV ya, mungkin semua kepala sekolah kan kita bahas, kita ajak ngobrol bahwa kepala sekolah itu udah seneng karena si bakatnya si murid-muridnya tersalurkan dengan event ini. Gitu. Jadi menang kalah itu urusan nomor sekian, tapi bakat yang bisa tersalurkan, menjadi prioritas. Kalau bisa menjadi kurikulum, Pak Fred. Yes. Benar ya, kalau bisa menjadi kurikulum. Kurang lebih itu. Betul. Nah, ini berarti perlu jadi perhatian untuk pemirsa juga ya di rumah ya. Kalau misalnya nanti besok hadir dan Anda ikut lomba begitu, dan tadi sudah disebutkan Babe Rudi gitu kan. Ya. Have fun-nya yang paling penting. Belum Siap tentu kalah. nanti, siap kalah. Belum tentu karena penilaiannya karena maksudnya, ini lebih gerakannya atau apa suaranya belum tentu ya kan. Belum tentu. Sampai pengalamannya yang juara satu di satu ajang pun belum tentu bisa sukses yang grand final. Banyak banget. Yang juara ini tiba-tiba yang malah yang berhasil ya kita nggak usah sebutin nama ya. Yang cuma grand final aja, yang cuma finalis bisa menjadi lebih hebat daripada yang juara. Semua mah proses lah, proses lah gitu loh. Semuanya proses. Terus pesannya sendiri poinnya dari Madu Enak Stick ini begitu ya, atau ke Heaven-nya, monggo silahkan. Pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat ini apa sih dengan campaign ini gitu? Jadi tentunya ya kita berharap dengan kita berkeliling dan kita mengedukasi Madu Enak Stick ini sebagai pencetus lah istilahnya ya. Kita bicara have fun jadi sehat ini. Tentunya kita sebagai anak-anak ya, dan juga sebagai orang tua kita harus ngerti nih, sekali zaman yang sekarang digitalisasinya luar biasa gitu kan. Mungkin anak-anak habis sekolah juga belajarnya luar biasa, akhirnya menjadi stres ya, mungkin mereka nggak ngomong gitu ya ke orang tua gitu ya. Tapi yang harus kita tahu adalah kita harus bisa mengedukasi mereka supaya mereka tetap have fun di umurnya, di usianya gitu. Ketika mereka sudah have fun, pasti mereka nyaman nih. Dan akhirnya ya baik secara fisik, secara mental pasti mereka akan sehat gitu. Karena balik lagi, yang namanya sehat itu pasti enak. Balik lagi ke Madu Enak gitu. Asik, marketing banget emang. Masuk. Kalau saya cuma berharap gini, yuk kita sama-sama buktiin, hey Yogyakarta, Jogja Istimewa. Buktikan pada tanggal 26 Februari di Jogja City Mall, datang rame-rame, tapi silaturahmi menjadi prioritas, oke? Datang kita bersahabat, berkeluarga, pulang sama-sama, walaupun insya Allah ntar Farel rame dan segala sesuatunya rame, tetapi aman, terkendali, dan pulang juga nanti pulang ke tempat masing-masing selamat sampai ke rumah masing-masing. Itu sih target utama kami sebagai penyelenggara yang dibebankan oleh Pak Freddy, bahwa rame memang menjadikan target. Oh pas closing nanti kesana gitu ya. Oke. Be, aku udah fokus ke situ loh, Be. Lanjut. Terbiasa mendirect. Oke, jadi menjadikan prioritas, tapi yang paling prioritasnya kami sebagai penyelenggara adalah acara terselenggara dengan aman dan sukses. Insya Allah. Itu dia. Dan semoga tidak ada yang masalah kesehatan. Betul. Ya, betul. Semuanya gitu ya. menjadi sehat. Iya. Semuanya menjadi sehat. Karena have fun. Dan minum madu. Oke. Ini kita masih ada sedikit waktu lagi nih. Oke. Mas Fred. Ini ada yang mau disampaikan nggak tentang Madu Enak Stick lagi? Ya. Ya kita benar ya pada intinya besok ini sih. Berarti dijual di sana dijual. ya? Misalnya Jadi kalau orang mau beli, jadi siapapun ya di sana kita mau beli madu, kita bukan hanya Madu Enak Stick yang kita jual di sana, juga madu-madu lainnya gitu ya. Madu yang tadi apa tadi? Ada Madu Enak Manuka, ada Madu Enak Pure Honey, itu kita juga jual di sana. Itu bisa langsung dibeli di sana gitu. Nah, tapi memang
khusus Madu Enak Stick, di sana kita juga ada beberapa program-program yang menarik gitu. Jadi kita ada diskon, kita ada hadiah produk juga gitu. Jadi pas lah gitu. Mereka capek gitu kan, aus, di sana juga kita jual es madu enaknya. Aduh. Ada. Mereka mau snack untuk minum Madu Enak Stick-nya ada juga di sana. Jadi ada semua. Bulu mata ada nggak, Mas? Oh, sayangnya tidak ada. Nggak ada. Karena kita eventnya madu. Pokoknya nonton Farel Prayoga gratis. Yes. Ada di tanggal 26 Februari di Jogja City Mall barengan kita Madu Enak Stick. Ya. Iya. Gratis itu di garis bawah ini. Yes, gratis ya. Plus sama berbagai macam kemampuan talenta yang waduh. Sukses buat 25 sekolah. Saya pengen ucapin selamat dulu buat 25 sekolah yang sudah terlibat. Sukses buat mereka semua. Dan terima kasih juga ya sudah mengizinkan kita Madu Enak untuk bisa mengedukasi, ikut di dalamnya juga membuat siswa-siswi di 25 sekolah ini menjadi have fun gitu. Ya. Oke deh, ya udah Mas Fren sukses ya, Terima kasih Mbak banyak, Rudy juga Mbak. sukses, Terima kasih. dan besok Terima kasih. acaranya rame Insya gitu Allah, ya. Hari amin. Minggu jangan lupa pemirsa di JCM jam 10 sampai jam 6 bakal ada Farel. Oke, terima kasih atas perhatian Anda dan mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan semangat untuk acara besok gitu ya. Selamat sore, sampai jumpa lagi di Joteng selanjutnya. Thank you, bye. Bye.